broken heart. You pick me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you, go for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. Come on! 'Cause you are my freedom. We live. Puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali bersuka cita karena kita boleh datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan namanya. Kita boleh beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, kita yakin dan percaya hadirat kuasa Tuhan ada menyertai dan bersama-sama dengan kita. Selamat datang dan selamat beribadah, dan mari kita masuk dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita boleh beribadah kepada Dia, Tuhan Raja di atas segala raja. Dia yang memelihara hidup kita. Kita berikan kemuliaan hanya kepada Dia, Yesus Tuhan dan Raja kita. Kita mari masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan, dan kita memuliakan Dia, dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Kami Tuhan beserta dengan jemaat-Mu, umat-Mu, umat tebusan-Mu Tuhan, datang kepadamu, meninggikan, memuliakan-Mu Tuhan. Ini ibadah kami Tuhan. Haleluya. Oh, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Ku dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata. Haleluya. Yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari kita nyatakan kemuliaan, kita tinggikan namanya. Dimuliakan, dimuliakan. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata. Haleluya. Yang berkuasa. Engkau Yesus Tuhan,
kami Tuhan meninggikan Engkau. Kami nyatakan hosana bagimu, hosana bagi hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, ku nyanyi hosana, glory. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Kami nyatakan hosana bagimu Tuhan, bagi Rajaku. Hadirat-Mu nyata bagi kami. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Engkau layak Tuhan disembah. Kami Tuhan mau terus menikmati akan anugerah hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah menerima kasih yang sempurna dari-Mu Bapa bagi setiap kami. Kau memelihara hidup kami, Engkau menjagai kami Tuhan. Apa yang perlu dalam hidup kami, Engkau ya Tuhan yang mencukupkannya. Kasih yang sempurna telah kuterima dari-Mu. Haleluya. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Kasih yang sempurna, kasih yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Kasih yang sempurna ku terima dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang takkan Kau biarkan. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku.
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa, Kau beri yang ku minta. Bapa yang ku minta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Kami percaya Tuhan, ketuk pintu, haleluya, dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendiri. Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada menyertai kami. Mari kita sama-sama berdoa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengar-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Mari kita menghadap Tuhan dan kita boleh berdoa kepada Tuhan untuk menyerahkan seluruh ibadah kita kepada Tuhan, dan lawatan Tuhan dinyatakan bagi setiap kita dimanapun kita datang memuji menyembah Dia. Dan Tuhan juga tetap mau berbicara kepada kita lewat hamba-Nya, biar seluruh ibadah kita dan bahkan orang-orang yang mengambil bagian terlibat seluruh sidang jemaat penuh dengan pengurapan dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan juga berbicara kepada kita, yang menuntun kita untuk tetap kuat dan berpengharapan hanya kepada Yesus. Haleluya, kita angkat satu penyembahan kepada Tuhan. Nanti di akhir penyembahan ini Saudara Sion Ritonga untuk berdoa, menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Haleluya. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami Tuhan mau menerima mengalami kuasa-Mu. Haleluya. Bapakku datang menyembah. Glory. Bapakku datang menyembah, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau, amin, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya.
nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Ajaib perbuatanmu, haleluya, di hidupku, di hidupku. Kembali kita angkat penyembahan ini kepada Tuhan. Mari nikmati hadirat kuasa-Nya. Lawatan kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu menjamah memberkati hidup kita. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, Engkau Tuhan kami. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa, ajaib perkasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Haleluya. Haleluya Yesus. Saat hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kepadamu atas setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena saat ini Bapa Engkau memberikan kekuatan bagi kami, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Hingga pada saat ini Tuhan kami mampu berdiri Tuhan di tempat ini Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, saat ini Bapa kami mau bawa Tuhan rasa syukur kami Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu yang telah kami terima daripada Engkau. Rasa syukur kami melalui puji-pujian dan penyembahan yang terbaik bagi nama-Mu ya Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan ditinggikan, layaklah Engkau Tuhan dimuliakan Yesus. Pada saat ini ya Tuhan, di saat kami berseru, di saat kami memanggil Engkau, kami yakin dan percaya mujizat-Mu akan Engkau nyatakan bagi kami ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan saat ini juga Bapa di dalam ibadah kami ini Tuhan, sekalipun Tuhan secara fisik kami tidak boleh bersama-sama ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya dimanapun kami berada Tuhan saat ini memuji Engkau, baik di rumah kami masing-masing Tuhan, kami yakin dan percaya urapan-Mu luar biasa atas kami Tuhan, menjangkau kami Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus Kristus. Mari ya Bapa, setiap rasa ucapan syukur kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan menerima Tuhan Yesus Kristus. Bapakku yang baik di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan
Bapa yang baik, ibadah kami ini juga kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, hadirat-Mu akan kami rasakan ya Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan melalui ibadah ini Bapa, di saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu, jikalau ada yang sakit Tuhan akan Engkau sembuhkan Bapa dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Jikalau ada yang lemah Tuhan akan Engkau kuatkan ya Tuhan Yesus Kristus. Mujizat-Mu akan Engkau nyatakan bagi kami Tuhan pribadi lepas pribadi ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Tuhan Yesus Kristus saat ini juga Bapa semakin berat kami rasakan Tuhan, di mana Tuhan Yesus bangsa dan negara kami ini sedang dilanda oleh wabah penyakit COVID-19 ya Tuhan. Bapakku yang baik, kami tidak pernah jemu-jemunya berseru kepada Engkau, biarlah Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Tuhan Yesus wabah ini Bapa datang, tidak akan membuat kami lemah Tuhan, tidak akan membuat iman kami lemah Tuhan, bahkan kami akan semakin kuat Tuhan memanggil dan berseru kepada Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, jikalau kami berseru dan menyerah Tuhan kepadamu, semuanya itu Tuhan akan berlalu Tuhan Yesus dengan begitu saja Tuhan. Tuhan memelihara kami, Tuhan yang senantiasa melindungi kami di bawah naungan sayap-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus, yang saat ini kami rasakan perekonomian dari bangsa dan negara kami ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Engkau akan memulihkan Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami ini, lawatlah Tuhan Yesus Kristus, lawat ya Bapa. Kami suatu dengan saat ini Tuhan Yesus Kristus, Bapakku yang baik dalam sorga, ibadah kami ini kami serahkan kepadamu ya Bapakku yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus yang saat ini melayani Tuhan, baik hamba-Mu yang bawakan acara pada saat ini, mari Tuhan lebih luar biasa dan lebih heran lagi Engkau berkati Tuhan, baik pemain musik, singer dan juga Tuhan OHP ya Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan kameramen Tuhan, Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi melalui Tuhan ibadah ini Tuhan, nama-Mu semakin kami muliakan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di atas semuanya itu Tuhan, begitu banyak dosa-dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, biarlah Tuhan Engkau ampuni Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu, layak mendapatkan kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Demikian juga hamba-Mu Tuhan saat ini Bapa, yang telah Engkau persiapkan Bapa untuk membawakan firman kebenaran-Mu, biarlah Tuhan Yesus Kristus firman-Mu itu hidup di dalam kehidupan kami. Persiapkan hati kami Bapa, persiapkan piring-piring rohani kami Bapa untuk diisi oleh firman kebenaran-Mu. Demikian juga Tuhan hamba-Mu yang membawakan firman kebenaran-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan kuasa-Mu akan Kau nyatakan, sehingga firman-Mu Tuhan berkuasa atas kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan saat hari ini kekal untuk selama-lamanya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Kita percaya Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa hadirat Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Dia Tuhan Immanuel, Dia beserta dengan kita. Puji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita meninggikan namanya. Walaupun situasi di sekeliling kita tidak baik, tetapi ada satu Tuhan, yaitu Tuhan kita tetap baik buat kita. Haleluya, kita memuliakan Tuhan, kita angkat pujian kepada Dia. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada adalah oleh karena kebaikan-Mu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlu, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya. Allah itu baik, sungguh baik. Allah itu baik,
sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia, Dia menyediakan yang ku perlu, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya, Pak. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, kasih setianya, amin. Bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama, katakan Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesus kita luar biasa. Dia mencukupkan segala kebutuhan kita. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, apapun yang kita butuhkan, Tuhan pasti cukupkan, karena Dia Tuhan yang baik. Saat ini, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita memberikan persembahan kita, saudaraku, dan kita kumpulkan di dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini juga pujian penyembahan ini menyatakan doa kita kepada bangsa kita, supaya lawatan Tuhan dinyatakan bagi bangsa kita. Lewat penyembahan ini merupakan doa, dan sekaligus kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita nyatakan doa kita kepada Tuhan dan sekaligus persembahan dijalankan. Sekaranglah waktunya kalawat Indonesia. Haleluya. Ini doa kami Tuhan, bagi bangsa kami, bagi kesejahteraan bangsa dan kota kami di mana kami ada. Karena kami percaya kesejahteraan kota di mana kami ada, kesejahteraan kami juga sebagai umat yang percaya kepadamu. Haleluya. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktu Kau lawat Indonesia, Kau lawat Indonesia. Nyatakan belas kasih-Mu, nyatakan belas kasih-Mu, Tuhan. Selamatkan bangsaku. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktu Kau lawat Indonesia, Kau lawat Indonesia. Nyatakan belas kasih-Mu, nyatakan belas kasih-Mu, Tuhan. Selamatkan bangsa. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa. Curahkan Tuhan,
Mari Tuhan curahkan keselamatan. Amin, haleluya. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa. Selamatkan, selamatkan bangsa. Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan, haleluya. Biarlah pertobatan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Keselamatan terjadi atas bangsa kami. Kuasa-Mu dinyatakan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan selamatkan bangsaku. Selamatkan selamatkan negeriku Tuhan. Selamatkan negeriku. Kami percaya Tuhan, keselamatan dari Tuhan melawat bangsa kami Indonesia. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, Tuhanlah yang memberkati setiap persembahan yang sudah kita kumpulkan. Biarlah semuanya itu untuk kemuliaan, hormat, dan untuk memperluas kerajaan Tuhan di tengah-tengah bumi ini. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Lawatan kuasanya Tuhan dinyatakan lewat perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan mengandung kuasa untuk memulihkan, menguatkan, menghibur. Dan apa yang mustahil bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Bagi firman Tuhan, itu mungkin. Mari siapkan pendengaran kita untuk mendengar suara Tuhan lewat hambanya Bapak Guru P. Pardede, dan sekaligus nanti hambanya akan menghantar kita masuk di dalam doa. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita sambut firman Tuhan, dan kita menyembah Tuhan dengan penyembahan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Kita dapat berjalan hingga saat ini karena ada kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Kami hidup oleh karena kekuatan dari Tuhan. Ini hidup kami serahkan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan pertolongan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepas. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami datang kepadamu Tuhan, haleluya. Bukan dengan kekuatan. Inilah pengakuan kami Tuhan, haleluya. Inilah hidup kami Tuhan. Oh, tanpa Tuhan yang bisa, ku tak mampu. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah
Tuhanku yang menopangku, mari nyatakan, ku pandang wajah-Mu dan pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah jangan lepaskan, Kaulah harapan, amin. Dalam ku pandang wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup, Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat Tuhan, persilahkan duduk kembali. Haleluya. Firman Tuhan pada saat ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama mendengarnya. Saya ambil dari kitab Mazmur 107. Nanti kita akan lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-32. Cukup panjang. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Perikopnya nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Ayat pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Haleluya. Nanti akan kita lanjutkan di ayat-ayat yang selanjutnya. Judulnya nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Pemazmur menginginkan, rupanya harapan dari pemazmur ini bahwa kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, mengucap syukur. Menjadi aneh, menjadi sesuatu yang tidak lazim kalau ada orang yang sudah ditebus tapi tidak pernah bersyukur. Kita semua sudah ditebus oleh Tuhan dari segala dosa yang mengikat kita, dari segala keterpurukan kita dilepaskan. Pemazmur mengingatkan kita saat ini untuk bersyukur. Kalau kita ikuti kata-kata bersyukur ini dalam kitab Pemazmur ini, ada sampai 5, 6, 7 kali dia mengatakan bersyukurlah. Bahkan kata-kata ini, firman Tuhan ini menjadi nyanyian sehari-hari yang kita ucapkan, menjadi syukur kita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Kitalah yang ditebus Tuhan tersebut, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Ada 4 nanti di sini perikop, ada 4 nanti di sini situasi yang menyesatkan tersebut, yang mengikat daripada jemaat Tuhan dilepaskan. Kita akan belajar nanti dari 4 situasi ini. Maka kita kalau tidak lagi mengatakan bersyukur kepada Tuhan, kita sudah tahu dilepaskan dari 4 situasi ini, saya tidak tahu lagi. Mungkin nanti kita akan atau dikatakan percuma, sia-sialah kematian Kristus. Dikatakan dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Barangkali saudara, kalau kita kembali ke belakang, kita dikumpulkan dari negeri-negeri di mana asal kita dahulu ada di Sumatera. Kita sempat dilepaskan oleh Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan. Layak kita bersyukur. Ada 4 situasi pada saat ini yang kita akan pelajari, sehingga layak sebagaimana anjuran, sebagaimana arahan daripada pemazmur ini, untuk kita layak mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama, ayat yang keempat, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Kalau kita ibaratkan jemaat Tuhan, sudah ada beberapa orang yang sudah pergi atau pernah berkunjung ke negeri Palestina. Di sana ada padang belantara berupa gurun. Barangkali juga di daerah kami ada berupa padang belantara ini hutan. Maka kalau seseorang ada di gurun ini, kalau seseorang ada di hutan ini, di tengah-tengah hutan ini, mereka akan tidak tahu di mana ujungnya, kemana mereka akan pergi. Maka dikatakan di sini, jalan ke kota tempat kediaman mereka, orang ini tidak mereka temukan. Tersesat di padang gurun. Kelihatannya itu dari ujung ke ujung adalah pasir. Tapi kalau seseorang ada di daerah ini, di situasi ini, disinilah yang paling ganas kehidupan daripada di dunia ini. Di sana terasa panas. Di sana terasa tidak ada sesuatu yang diharapkan untuk kita minum. Di sana banyak binatang-binatang buas. Demikian juga kalau kita di padang belantara berupa hutan. Sampai-sampai kalau kita masuk ke hutan tersebut, mungkin boleh saja kita katakan di sana ada minuman. Tapi menjadi persoalan, ada banyak orang tersesat karena tidak tahu di mana ujungnya, kemana mereka akan pergi. Maka sering kita mendengarkan kalau ada barangkali anak muda pergi ke gunung, katakanlah mereka ke sana ingin berkunjung ke satu bukit, ke gunung, ke atas bukit. Ada banyak di sana kematian karena mereka tersesat, tidak tahu di mana ujungnya, kemana mereka pergi, dan di mana mereka pada akhirnya nanti akan sampai. Demikianlah kepada jemaat Tuhan dimanapun
saat ini engkau berada. Barangkali saat ini kita seolah-olah atau persis kejadian ini sama dengan kalau kita ada di hutan, kalau kita ada di padang belantara berupa gurun, kita tidak tahu kemana kita berjalan, karena sepertinya dunia ini sempit, karena jalan kita demikian sesak, kita tidak tahu arah kemana kita nanti akan berjalan. Sepertinya di kiri juga buntu, di kanan juga buntu, di depan buntu, di belakang buntu, kita tidak tahu kemana kita pergi saat ini khususnya. Situasi-situasi yang dahulu menjadi contoh dalam firman Tuhan ini, di mana orang ada yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Sama kejadiannya dengan situasi sekarang. Mereka lapar, mereka haus, jiwa mereka lemah lesu. Persis seperti situasi yang ada sekarang. Kalau kita melihat di dalam situasi saat ini, khususnya jemaat kita, barangkali mereka pada saat ini persis seperti ini. Ada yang mereka lapar, ada mereka lemah, karena mereka sepertinya tidak tahu kemana arah perjalanan mereka. Semuanya menjadi serba salah. Kata kalau dulu ada yang mengatakan maju kena, mundur kena, tidak tahu kemana arah perjalanan mereka. Tapi dikatakan di sini, saudara jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, ayat ke-6, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Jemaat Tuhan, kalau pada saat situasi sekarang ini sepertinya engkau merasa tidak ada lagi harapan, karena tidak ada lagi yang boleh menjadi sesuatu yang diimpi-impikan, bagaikan seorang yang hidup di dalam gurun. Barangkali dari hari ke hari hanya kesulitan, dari waktu ke waktu hanya merupakan sesuatu kesesakan. Solusinya, jawabannya, berserulah kepada Tuhan. Dikatakan di sini bukan hanya sekali berseru, berseru-serulah kepada Tuhan. Solusi yang datang kepada kita lewat firman Tuhan pada saat ini. Kalau engkau berada dalam kesesakanmu, solusinya berserulah kepada Tuhan. Situasi yang kedua, kita akan lihat pada ayat yang ke-10. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat Maha Tinggi. Kalau kita lebih teliti untuk mencari arti padanan kata, pemberontak ini biasanya ditujukan kepada seseorang yang menentang kekuasaan yang sah. Maka kalau sekarang ibaratnya ada pemerintahan yang sah, maka kalau ada orang yang ingin menggulingkan dari pemerintahan yang sah tersebut, itulah orang-orang pemberontak. Situasi kalau yang pertama tadi adalah situasi di mana ada banyak orang hidup di dalam ketidakpastian, di padang belantara, di gurun,
yang tidak lagi ada harapan. Yang kedua ini, rupanya ada orang ini pemberontak. Mudah-mudahan saudara dan saya harapkan, dan memang Tuhan harapkan juga lewat firman-Nya, jangan sampai ada pemberontak di gereja kita. Kalau seseorang ada yang ingin membuat sesuatu untuk menggulingkan, menjatuhkan pemerintah, atau barangkali sesuatu jabatan yang sah, itu termasuk pemberontak. Jangan sampai ada di tengah-tengah gereja kita ada keinginan entah siapapun itu menjadi, dikatakan, dicap dia sebagai pemberontak. Tuhan tidak menginginkan ada pemberontak. Pemazmur mengatakan tidak menginginkan ada pemberontak. Pemberontak dikatakan di sini kepada menista nasihat yang maha tinggi. Pemerintahan itu adalah yang dibentuk, yang didudukkan oleh Tuhan. Kalaupun misalkan dalam konteks yang kecil di gereja kita sudah ada jabatan-jabatan yang sudah ditetapkan dalam skop yang kecil, tidak tertutup kemungkinan dikatakan pemberontak, kalaupun itu hanya jabatan kecil yang ingin digulingkan. Saudara jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, jangan sampai ada di tengah-tengah daripada gereja kita yang ingin membuat sesuatu keadaan menjadi demikian tidak nyaman. Kalau demikian saudara, karena kalau engkau demikian, maka masuklah engkau orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam. Jadi kalau ada orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara, itu akibat perbuatan seseorang pemberontak. Pemberontak barangkali kita tidak lakukan untuk memberontak menjatuhkan pemerintahan yang sah, tapi dalam arti rohani. Barangkali ada banyak pekerjaan-pekerjaan secara rohani yang mungkin kita akan mencoba untuk membuat supaya jabatan itu, supaya keadaan itu menjadi tidak nyaman. Kita menjadi pengacau, barangkali kita menjadi sumber daripada sesuatu, daripada masalah. Hati-hati, pada akhirnya seorang atau orang tersebut akan duduk di dalam kelam dan gelap. Jemaat Tuhan, barangkali pada saat ini kita sepertinya itu memposisikan diri kita, barangkali kita bayangkan kita sekarang duduk di dalam kegelapan. Kalau kita duduk di dalam kegelapan tersebut, apapun kita tidak tahu, situasi apapun tidak akan tahu. Apakah ada orang di samping kita, apakah ada musuh kita di samping kita, sepertinya gelap semua, kita tidak tahu. Bayangkan kalau kita berada dalam kondisi seperti ini, kita tidak tahu. Hati-hati, keadaan seperti itu awalnya oleh karena perbuatanmu, adatmu, kelakuanmu yang memberontak kepada Tuhan. Memberontak kepada, kalau di gereja kita misalkan ada sesuatu yang ingin kau lakukan sesuatu, itu adalah memberontak kepada Tuhan. Kalau kau pada saat ini dalam perjalananmu sehari-hari, baik di dalam kumpulanmu sebagai kaum bapa, baik kumpulanmu sebagai kaum ibu, barangkali pada saat ada waktunya engkau melakukan sesuatu yang tidak benar, melakukan pemberontakan di dalam situasi itu. Hati-hati. Dikatakan di sana, duduk di dalam gelap.
Tapi solusi dikatakan juga. Ketika ada orang awalnya pemberontak, ketika ada orang awalnya itu sering melakukan onar, sering melakukan hal-hal yang tidak terpuji, dikatakan ayat yang ke-13, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Kita cemas oleh karena perbuatan kita. Kita cemas oleh karena pemberontakan kita. Barangkali dalam suatu contoh kesehatan sudah mungkin dianjurkan supaya mungkin apakah bapak, apakah seorang ibu, jangan lagi kamu menikmati ini, jangan lagi kamu mengkonsumsi ini. Kalau kita melanggar itu, kita masuk kategori pemberontak itu. Akhirnya kecemasanlah menjadi bagian hidup kita. Tapi puji Tuhan, sebagaimana daripada alasan pemazmur berkata, bersyukur kepada Tuhan karena orang ini pun sadar, maka mereka berseru-seru kepada Tuhan. Barangkali kita sekarang kalah yang menilai pekerjaan kita, kelakuan kita. Mungkin kita menjadi sering seorang menjadi sumber masalah. Kedatangan kita dalam satu kumpulan menjadi sumber malapetaka, menjadi sumber awal pertengkaran. Sadari sekarang, sebagaimana Mazmur ini menganjurkan kepada kita, berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka keluar dari gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Apa sekarang yang mengikat engkau? Sebagaimana tadi atau sebagaimana situasi sekarang, mungkin barangkali banyak yang mengikat kita, yang mungkin membuat gerak-gerik kita itu menjadi tidak bebas. Kecemasan barangkali mengikat kita, kekhawatiran menjadi bagian yang mengikat kita, ketakutan menjadi bagian yang mengikat kita. Tapi pada saat ini Tuhan Yesus lewat firman-Nya, Tuhan Allah kita itu lewat firman-Nya mengatakan, berseru-serulah kepada Tuhan. Tuhan akan melepaskan kita dari segala belenggu yang mengikat. Situasi yang ketiga adalah ayat yang ke-17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ada orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Kalau kita lihat arti kata dosa, kenapa seseorang dikatakan menjadi seorang yang berdosa? Kalau kita lihat apakah itu kamus atau arti padanan kata dosa ini, orang dikatakan berdosa karena dia melakukan perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Kalau tadi pemberontak itu adalah ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Kalau orang berdosa adalah orang di mana perbuatannya yang melanggar firman Tuhan. Maka kalau kita baca ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa.
Rupanya penyakit saudara dalam hal ini bukanlah hanya sebatas penyakit fisik. Rupanya sekarang yang menjadi penyakit yang demikian menakutkan ketika penyakit tersebut adalah penyakit rohani. Ada banyak sekarang kelihatan kalau secara fisik dia sehat, kelihatan dari luar dia begitu mantap, dia begitu kokoh, namun secara rohani rupanya dia telah memasuki penyakit yang stadium yang sudah tinggi. Maka dikatakan, saudara, kasihanilah Tuhan Allahmu, kasihanilah daripada manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sesamamu. Ada perintah-perintah Tuhan, namun ada banyak anak Tuhan melanggar ini. Maka dia, saudara, nanti akan mengalami penyakit yang demikian akut. Jangan sampai jemaat Tuhan, jemaat GPI Cililitan, jangan sampai perbuatanmu melanggar firman Tuhan. Barangkali saja kalau fisikmu ini penyakitan, kalau secara fisik engkau sekarang lelah, barangkali mudah obatnya. Barangkali engkau kalau lelah seharian bekerja, engkau tidur, barangkali itu besok bisa bugar kembali. Tapi yang menjadi sekarang sorotan daripada firman Tuhan, apabila ada banyak jemaat Tuhan melanggar akan segala daripada perintah Tuhan, hormatilah ayah ibumu. Ada banyak saat ini orang-orang yang tidak lagi peduli kepada orang tuanya. Tapi firman Tuhan ini mengatakan, menegur kita sekarang, sadari dirimu. Barangkali dalam hal ini sampai saat ini, kalau pada saat sekarang ini mungkin kita untuk kesekian kalinya kita beribadah di rumah, sudah dianjurkan oleh gereja, sudah dianjurkan lewat daripada informasi-informasi kepada kita supaya kita melakukan ini, melakukan kebaktian, melakukan doa, melakukan ini, melakukan persembahan. Tapi ada banyak sekarang ini jemaat Tuhan tidak peduli. Hati-hati, karena engkau sekarang ini dalam posisi yang melanggar daripada firman Tuhan. Penyakit menjadi bagian daripada hidupmu apabila engkau melanggar daripada perintah Tuhan. Tapi dikatakan di sana, saudara, pada ayat yang ke-19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya, disembunyikannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Rupanya penyakit ini identik nanti dengan liang kubur, kematian. Firman Tuhan datang mengingatkan jemaat Tuhan, kita rindu untuk beribadah di gereja bersama-sama, kita rindu untuk bertepuk tangan. Barangkali lewat media yang sudah ditayangkan beberapa waktu ini, bisa saja kita bertepuk tangan, bisa saja kita berdoa, bisa saja kita bernyanyi, tapi itu tidak akan pernah sama ketika kita bersama-sama di gereja untuk saling berpegang tangan, mengangkat tangan, memuji Tuhan. Bagaimana selama ini dalam perlakuanmu mengikut Tuhan? Jangan-jangan kita masuk dalam kategori yang memberontak kepada firman Tuhan. Tapi syukur pemazmur mengingatkan kita supaya kita berseru-seru. Selagi kita masih bisa untuk berseru, berarti kita masih ada kesadaran.
Tidak ada orang yang tidak ada dosa. Tidak ada orang yang luput dari dosa. Semua kita orang-orang berdosa. Namun Tuhan inginkan kepada kita, namun firman Tuhan inginkan kepada kita, ketika kita masih ada kesadaran, disitulah kita berseru-seru. Hanya orang yang bersadarlah yang berseru-seru kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada pada saat ini. Situasi pertama tadi di padang belantara. Situasi kedua tadi kita memberontak kepada pemerintah yang sah. Situasi ketiga kita di dalam dosa. Dan situasi yang keempat, saudara, itu ada di ayat yang ke-23. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Kalau kita tidak lebih seksama, tidak lebih hati-hati mengartikan kata ini, seolah-olah kata ini adalah bukanlah kata suatu peringatan sindiran bagi kita. Kita harus jeli melihat ayatnya. Ada orang-orang yang mengarungi lautan dengan kapal, melakukan perdagangan di lautan luas. Kalau saya tanya, mana ada orang berdagang di lautan? Maka kalau kita membaca daripada barangkali apa itu koran atau surat kabar, ada banyak perampok-perampok, ada banyak kejahatan-kejahatan melakukan transaksi di tengah laut. Seolah-olah kalau kita melihat arti ini baik. Maksudnya di sini, saudara, maksud firman Tuhan di sini, tidak akan pernah ada orang melakukan perdagangan itu di tengah laut, di tempat tersembunyi. Kita ingat, saudara, kalau seseorang melakukan transaksi di tempat yang tersembunyi, pasti transaksinya itu tidak benar. Tuhan inginkan kepada kita adalah jemaat Tuhan, ada keterbukaan di antara jemaat. Jangan sampai ada tabiat-tabiat daripada orang-orang yang melakukan kegiatan di tengah laut. Itu adalah penipu. Itu adalah sesuatu melakukan transaksi-transaksi yang tidak benar. Kalau boleh dikatakan arti kasarnya, orang-orang itu adalah si raja tega. Karena di sana, saudara, tidak ada lagi kasih. Di sana hanya ada ya dan tidak. Di sana hanya ada sesuatu kekuasaan bagaikan singa ada atau binatang buas di tengah hutan. Siapa yang kuat dia menjadi menang. Tidak ada lagi kasih. Tuhan inginkan kepada jemaat yang ada di GPI Cililitan ini, supaya jangan sampai kasih itu luntur dari kehidupan kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu hal di tempat-tempat yang tersembunyi, di tempat-tempat yang jauh dari keramaian, di tempat-tempat yang barangkali tidak diinginkan. Bayangkan kalau ada orang melakukan transaksi di tengah laut. Tengah laut itu suasana yang serem, ombak demikian tinggi. Di sana ada binatang-binatang, ikan-ikan buas. Tapi justru disitulah mereka melakukan transaksi. Maka di dalam ayat selanjutnya, saudara, maka Tuhan berfirman, maka dibangkitkannya angin badai dan meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Hati-hati jangan sampai murka Tuhan menimpa jemaat Tuhan. Tuhan itu panjang sabar.
Tuhan itu sesungguhnya maha kasih, tapi perlu juga kita akan tahu ada saatnya Tuhan marah kepada kita apabila perbuatan-perbuatan kita sudah diambang batas yang normal, sudah diambang batas yang demikian, sudah menyakitkan, bukan saja menyakitkan hati banyak orang, tapi sudah menyakitkan hati Tuhan. Awalnya barangkali mereka dengan tenang karena kapalnya demikian besar, tapi bagi Tuhan tidak ada sesuatu penghalang ketika dia sudah marah. Apapun dia boleh lakukan, menghajar daripada pemberontak itu, menghajar orang-orang yang tinggi hati itu, si raja tega, si penipu itu. Jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini, Tuhan ingatkan kepada kita, ada 4 situasi yang barangkali selama ini kita lakukan. Sebagaimana di ayat selanjutnya saudara, ayat 28, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka, dibuatnya lah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Jemaat Tuhan, apapun perbuatanmu, barangkali selama ini engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Engkau melakukan perdagangan-perdagangan di tempat gelap. Engkau melakukan penipuan-penipuan di tempat-tempat yang tidak pada tempatnya. Yang walaupun tidak saya katakan ada penipuan di tempat yang ada tempatnya, bukan. Saudara yang kekasih, Tuhan ingatkan kepada kita saat ini, sadari itu semua. Dan inilah saudara, ada 4 situasi ini. Maka kalau kita berseru-seru kepada Tuhan dan itu dilepaskan oleh Tuhan, dan kita diberikan daripada jawaban akan solusi persoalan kita, itulah tadi yang pertama itu dikatakan maksud daripada pemazmur itu. Berserulah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalaupun engkau menyakiti hati Tuhan, kalaupun engkau pernah membuat sesuatu yang tidak benar terhadap Tuhan lewat perbuatanmu, lewat kelakuanmu, lewat segala caramu kepada Tuhan, pada akhirnya kalau engkau sadar akan segala perbuatanmu, berseru kepada Tuhan, dikatakan selama-lamanya kasih setianya. Dia tidak pernah pendendam kepada umatnya. Saudara yang kekasih, itulah kalau kita lihat saudara, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Kalau engkau telah tersesat saudara, barangkali selama ini kau sepertinya tidak tahu kemana arah kompas perjalananmu. Ketika engkau sudah berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menuntun engkau. Tuhan akan memegang tanganmu. Dia akan menuntun engkau ke pelabuhan, ke tempat di mana engkau akan tuju. Kita sekarang dalam proses lagi berjuang. Bagaikan sekarang kita di tengah lautan yang setiap saat diombang-ambing oleh angin. Kita tidak tahu kemana arah daripada perjalanan perahu kehidupan kita. Berserulah kepada Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dan jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia di dalam majelis para tua-tua. Puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan adalah merupakan manifestasi bagaimana hidup kita yang sebenarnya dalam mengikut Tuhan. Ada 4 persoalan situasi
yang barangkali menjadi bagian hidup kita. Saya tidak tahu yang mana menjadi persoalanmu, persoalan mana engkau yang pernah alami dari 4 situasi ini. Apakah barangkali engkau pernah hidup di dalam, seolah-olah hidup di dalam padang belantara, ada barang di gurun. Tuhan harapkan kepada kita saat ini, berseru kepada Tuhan. Apakah engkau pernah memberontak kepada pemerintah, memberontak kepada mungkin barangkali di gerejamu, di tempatmu, di tempat pekerjaanmu, di tempat lingkunganmu, barangkali pernah engkau menjadi pemberontak. Berserulah kepada Tuhan. Dan apakah engkau barangkali pernah melanggar akan segala perintah Tuhan lewat daripada dosa? Karena tadi dikatakan saudara, kalau kita ibaratnya tidak melakukan perintah Tuhan, melanggar akan perintah Tuhan, disitulah dosa itu muncul. Perintah-perintah Tuhan yang mana saja pernah kau langgar sehingga dosa itu menjadi bagian hidupmu. Berserulah kepada Tuhan. Apakah engkau pernah juga melakukan sesuatu tipe muslihat yang mungkin barangkali merugikan orang lain, apalagi barangkali juga membuat sesuatu orang lain itu menjadi terjepit, tidak tahu berbuat apa-apa oleh karena perbuatanmu? Berserulah kepada Tuhan pada saat ini, karena hanya dengan berseru kepada Tuhanlah engkau akan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, firman-Nya datang melawat kita pada saat ini. Posisi mana engkau sekarang, atau posisi mana yang pernah kau lakukan, situasi mana yang kau pernah lakukan, belum terlambat. Situasi pada saat ini Tuhan harapkan, berserulah kepada Tuhan, karena dengan engkau berseru, Tuhan akan menyelamatkan engkau. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mimbar ini nanti langsung saya serahkan kepada hamba Tuhan, sekaligus nanti memimpin kita mengakhiri daripada kebaktian kita pada hari ini. Saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya, hatiku percaya. Mimbar ini langsung diambil alih atau saya serahkan kepada Pak Gembala. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya,
percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Di pagi hari ini Tuhan, kami kembali menghampiri tahta-Mu, seraya menaikkan syukur kami Tuhan kepada-Mu, karena apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam diri kami, hidup kami masing-masing ya Tuhan. Itu hanya oleh karena anugerah, hanya oleh karena kasih kemurahan-Mu, bukan karena kuat kuasa kami ya Tuhan dan kemampuan kami, atau bukan karena kami sudah berbuat sesuatu yang baik, sehingga Engkau mengasihi kami ya Tuhan, sehingga Engkau menjadikan kami menjadi milik-Mu yang pasti, pewaris dalam kerajaan-Mu. Tetapi semuanya itu Tuhan kerjakan itu di Golgota 2000 tahun yang lalu, di mana kami dahulu tiada layak, Engkau layakkan kami masuk hitungan dalam kerajaan kemuliaan-Mu. Dari lubuk hati kami yang paling dalam Tuhan, kami mengungkapkan isi hati kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh mengasihi kami ya Tuhan. Kasih-Mu telah nyata dalam hidup kami. Jikalau kami boleh bernapas melihat hari-hari ini ya Tuhan, itu bukan terjadi kepada diri kami, bukan karena kehebatan kami, kekuatan kami, tetapi semata-mata hanya oleh karena anugerah, hanya oleh karena kemurahan hati memberikan kesempatan bagi kami ya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Tuhan kami pada hari ini, kami Tuhan berdiri di altar-Mu, di mezbah-Mu oh Tuhan, mengangkat hati kami, membawa hidup kami kepada-Mu Tuhan, karena kami sadar, kami tahu bahwa hidup yang kami hidupi sekarang bukan diri kami yang hidup lagi Bapa, tetapi Engkau yang telah hidup di dalam diri kami ya Tuhan. Itulah sebabnya segenap hati dan jiwa, roh, tubuh kami ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, agar Tuhan mengiring, menuntun, membimbing setiap langkah umat-Mu ini ya Tuhan. Jangan Engkau membiarkan seorang anak-anak-Mu yang bergeser pengharapannya ya Tuhan, karena kejadian-kejadian belakangan ini ya Tuhan Yesus Tuhan kami, di mana-mana Tuhan Yesus, untuk Tuhan Engkau tahu, lihat sendiri ya Tuhan, ada banyak pergumulan kami ya Tuhan, ada banyak kesukaran, kesulitan yang harus kami lewati, bahkan secara ekonomi ya Tuhan Yesus Tuhan kami, tiada kami mampu Tuhan Yesus Tuhan kami. Karena itu Tuhan, mari Bapa, Engkau mampukan umat-Mu, mampukan jemaat-Mu ini ya Tuhan, untuk melewati hari-hari yang banyak perjuangan ini Tuhan Yesus Tuhan kami. Sungguh kami percaya Tuhan, karena Engkau kekuatan kami, Engkau perisai perlindungan kami ya Tuhan. Jikalau kami berlindung di bawah sayap-Mu Bapa, maka kenyamanan dan keamanan itu menjadi bagian hidup kami ya Tuhan. Lindungilah setiap umat-Mu dari segala ancaman, dari segala Tuhan godaan, dari segala kekuatan-kekuatan dunia ini ya Tuhan, kekuatan iblis setan itu Tuhan, yang mengganggu hubungan kami dengan Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan Yesus Tuhan kami, Engkau ada di pihak kami ya Tuhan. Beri kekuatan, kemenangan bagi kami masing-masing ya Tuhan. Arahkanlah hati kami Tuhan tetap tertuju, melihat, memandang kepada salib-Mu, mengingat kepada janji-Mu Tuhan. Karena sungguh kami percaya janji-Mu seperti fajar Tuhan, seperti sungai yang mengalir Tuhan, alirkan kepada gereja-Mu, kepada hidup kami, aliran yang murni yang bersumber dari Engkau Tuhan, untuk mengairi hati kami yang gersang ini ya Tuhan, sehingga hidup kami ya Tuhan, hidup disegarkan, hidup dibahagiakan, hidup disukakan oleh Tuhan sendiri ya Tuhan. Karena sungguh Engkau kesukaan kami ya Tuhan, Engkaulah kebahagiaan kami Bapa. Dunia ini tidak sanggup dan tiada kemampuannya ya Tuhan untuk membahagiakan kami ya Tuhan. Walaupun sementara waktu kami berbahagia oleh karena keindahan ini Tuhan, tetapi firman berkata Tuhan, langit dan bumi bersama di dalamnya Engkau lenyapkan satu waktu kelak Tuhan Yesus Tuhan kami. Tetapi kami percaya bahwa di balik dari apa yang kami lihat sekarang,
Engkau Tuhan telah menyiapkan bagi kami tempat yang aman, kokoh. Di sana tiada tangisan, tiada ratapan, tiada duka cita, tiada sakit penyakit, tiada keluh kesah, tetapi kekal bersama-sama dengan Engkau di sorga. Itulah tujuan hidup kami ya Tuhan. Kesalahkan hati umat-Mu ini ya Tuhan Yesus Tuhan kami. Walaupun kami sadar masih kami berjuang di dalam dunia ini ya Tuhan Yesus Tuhan kami. Itulah sebabnya pada saat hari ini ya Tuhan, kami berdoa mohon kepadamu, urapi Engkau berkati Tuhan setiap pribadi dimanapun mereka berada ya Tuhan, di tempat-tempat kecil, di kos-kos Tuhan Yesus Tuhan kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Lawak pada hari ini Tuhan, urapi Engkau berkati Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kemurahan itu Tuhan, urapi Engkau berkati rumah tangga, pekerjaan maupun usaha mereka Yesus Tuhan kami. Bukakan jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Dalam kesusahan, kesulitan kami secara ekonomi, Engkau siapkan menjadi kebutuhan kami ya Tuhan. Yang sakit Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamahkan tangan-Mu, sembuhkan segala sakit penyakit mereka ya Tuhan. Yang berat, mari Engkau berikan pertolongan. Yang berduka cita, mari Engkau hiburkan hidup mereka Yesus Tuhan kami. Karena sungguh kami percaya Engkau andalan hidup kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Seberapa banyak yang telah Tuhan Yesus Tuhan kami berkumpul memuji dan menyembah Engkau, menaikkan syukur-Mu, syukur kami kepadamu. Bahkan saat kami telah mendengarkan suara-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami, tanpa terkecuali urapi Engkau berkati Tuhan, baik berkat jasmani, teristimewa dalam rohani ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh persembahan syukur kami dan puji-pujian kami, bahkan kebenaran firman-Mu tertabur pada saat hari ini, Engkau tuliskan, lukiskan dalam hati kami. Itulah firman, menguatkan, meneguhkan iman kami sehingga iman kami tidak akan pernah goyah ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Rangkaian seluruh acara yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan, semuanya itu Tuhan kami persembahkan untuk hormat pujian bagi nama-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, baik pada saat hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mulia sembah Raja mulia, kita muliakan Tuhan, kita agungkan Yesus, kita puji Dia, kita hormat Dia. Sebab Dia telah mengasihi kita, menjadikan kita menjadi miliknya yang pasti, pewaris dalam kerajaan Tuhan. Mulia sembah Raja mulia. Haleluya. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa.
jadi raja. Mari kita bersama-sama mengakhiri dengan doa Bapa kami dalam sorga. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah kami bawa ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sekaliannya. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk, kita menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Tung ragamdo dipikiri anggo hajol mauni. Ragam do dipikir riang doa jol mauni, hamoraun hasangan undang terlala polisi, beharoham donga olina terjauhi, pamanak malakam unang terlalampo. Hisa-hisa rehere, hisa-hisa rehere, herikondo molusoni, himaan kaparuki, lonang bakam balausi, beharoham donga olina terjauhi, pamanak malaka unang terlala polisi, tung toro domangihu tonang godi bulanai akana sahatku jumat tupat sahatu si beharoham donga olina terjauhi, pamanak malaka unang terlalampo. Atong aleaka do ambetama tu Yesusi, asa sabab jalaso dangat kanam sahatu si, beharoham dongan olina terjauhi, pamanak malaka unang terlala polisi. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kita naikkan kepada Tuhan atas lawatannya yang sudah melawat kita umat Tuhan dimanapun kita berada. Dan saatnya kita menyudahi acara ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh gereja. Persembahan akan diberikan kepada rekening yang sudah ditentukan oleh pimpinan Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Cililitan Bapak Pendeta De Gultom. Oleh sebab itu disetorkan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Mari kita saudara kasih dalam Kristus, kita tutup acara ibadah kita dan memberi persembahan yang terakhir. Dan kita memuji Tuhan dan kita memberi salam satu dengan yang lainnya dengan pujian
pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Kita terus berharap, pengharapan kita hanya kepada Yesus Tuhan yang sudah mengalahkan maut, dan kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati di atas Golgota. Dia gembala, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Dia Yesus, Yesus, Dia harapan. Pengharapanku hanya Yesus. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati di atas Golgota. Dia gembala, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Yesus, Dia Yesus harapan jiwa. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Dia harapan jiwa kita. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat, Dia pohon selamat dan kesenangan. Yesus harapan, Yesus Dia harapan. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapan. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.